Hai, ini dia hasil vlog dari Instago3ku di Puncak. Jadi kita itu sebenarnya udah datang dari malam, tapi nyampenya sekitar jam 11. Maklumin aja ya, kamarnya agak berantakan. Ini adalah kamar yang aku tempatin di liburan bersama keluarga suami. Di depan kasurnya itu ada beberapa jendela. Jendelanya ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara, tapi karena kita ada anak kecil, jadi sementara nggak kita buka dulu. Nah, ini dia anak kecilnya, masih bobo. Jadi karena kita datangnya itu udah larut malam banget, jadi aku nggak sempet beres-beres. Akhirnya aku baru beres-beres pagi ini. Ini beres-beres semuanya dikeluarin dulu, lalu dimasukin di lacinya sesuai kategori. Ini body care, lalu ini untuk skincare-nya di rak yang terpisah. Lalu aku juga masukin kebutuhan-kebutuhan untuk kamar mandi. Jadi semuanya dikeluarin biar nanti ngerapinya juga lebih gampang lagi. Dan ini adalah kamar mandi yang ada di dalam kamar. Jadi dia udah dilengkapi dengan water heater. Lalu bersih juga ya kamar mandinya. Ada sabunan sampo dan ada tempat sampahnya. Ini area wastafelnya. Nah, ini untuk perlengkapan anak bayiku aku taruh di sini juga. Jadi karena dia itu ada tempat terpisah jadi enak. Ini dia masing-masing tempatnya. Lalu penyimpanannya aku taruh aja di sampingnya. Ini ada lemari juga, lemarinya kosong begini dan di bawahnya ada berangkas. Ya udah aku juga susun semuanya jadi dua, khusus baju suami aku, lalu khusus baju aku, lalu di bagian bawah ini khusus baju anak aku dan handuk kita selama kita di sini. Kebetulan di sini nggak menyediakan handuk. Lalu ini anak aku yang udah bangun, udah mulai main sama kakaknya. Masih agak bengong-bengong sedikit, nguap-nguap dikit. Ayo Ciko, bilang halo. Jadi karena kita itu nyampainya baru sekitar jam 11 malam, jadi Pak Su juga masih layah-layah di situ pagi ini. Lihat deh penampakannya, ini dari lantai 2 atau lantai dasarnya. Itu keluarnya cakep banget. Ini untuk pencahayaannya juga dapat banget, jadi anak-anak main di sofanya juga nyaman, begini enak. Lalu di bagian luarnya ada teras lagi, jadi anak-anak bisa berjemur di sini. Ini untuk penampakan lantai 2 atau lantai dasar sebenarnya buat ruang tamunya, karena ada satu lantai lagi ke bawah, itu buat kolam renang. Jadi dari pintu belakang, ini pintu belakang ya, ini bisa ada ke belakang lagi gitu. Nah, ini penampilan dari pemandangan di depan kamar. Jadi dari kamar aku juga bisa ngeliat ini. Ini aku masak sop dulu buat anak aku sebelum dia berenang. Ini anak-anak lagi berenang sama bapak-bapaknya. Jadi kalau kita turun tangga tuh di bagian bawahnya masih luas banget. Ini kolam renangnya di bagian ini agak datar sih, tapi cukup dalam buat anak-anak, jadi harus dengan pengawasan. Lalu di sana ada gazebo. Ini udaranya nggak terlalu dingin ya. Lihat anak aku takut dia mau diajak berenang. Sebenarnya karena anak aku sekarang lagi masa terapi, udah beberapa kali disarankan untuk berenang, dan menurut kita ini adalah kesempatan untuk ngajak anak berenang. Nah, yang aku suka dari Instago3 ini diajak buat ngerekam kayak gini tuh bersih gitu. Katanya sih kamera ini bisa dicemplungin ke air, jadi aku juga pengen coba sekalian ngajakin anak dan suami aku berenang. Dan ini dia kualitasnya, cemplung-cemplung dikit. Sebenarnya aman ya, cuman pas di layarnya, jadi kameranya ini bisa dipisah. Di bagian layarnya itu agak loading, tapi hasilnya bagus kok, nggak ngadet. Kalau kita ke bagian ujung kolam renang, ini kita bisa lihat pemandangan lain dari villa ini. Itu di bagian bawah ada kayak tempat untuk bermain anak-anak, tapi sayang banget selama kita di sini kita nggak sempet buat pergi ke tempat berenang ini. Kita malah jalan kaki ke tempat lain. Itu juga ada gazebo, nanti siang kita bakal bakar-bakar di situ. Dan ini penampakan villanya dari jauh, besar ya. Jadi yang paling atas itu tuh kamar, lantai 2 itu ruang tamu, dan yang lantai bawah kamar mandi. Nah, ini aku tunjukin penampakan dari bawah ke atas. Kalau kita naik tangga ini, kita bisa masuk dari pintu belakang. Ini aku bilangnya pintu belakang karena pintu depannya ada di situ, samping TV. Itu di bawah itu ruangannya los, dapur sama ruang tamu aja. Lalu ke atas ini ke lantai 3 itu ada 4 kamar.
Tuh, ada TV juga, ada balkon, dan ini kamar aku yang tadi udah aku rekam. Ini anak aku udah selesai berenang, Ciko. Nah, abis berenang, biar menghangatkan diri, aku dan anak aku tuh main-main sebentar di kamar sambil istirahat. Lalu kita ke bawah buat bakar-bakar. Agak effort ya naik turunnya, tapi ini gak berasa banget. Mungkin karena pemandangannya juga enak, udaranya juga berasa bersih. Jadi kita enjoy buat naik turunnya. Villa ini cukup enak, nyaman, tanamannya banyak, tapi nggak yang terlalu lebat, cukup estetik. Dan penjelasannya nanti dulu, aku bakal nunjukin serunya aku bersama keluarga bakar-bakar di siang hari ini. Everything goes right. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Better than my prescriptions. Better than my prescription. Everything goes right. I can feel the breeze. Ini habis bakar-bakar, kita lanjut lagi ke atas. Habis beres-beres, lihat tuh ya, udah banyak baju-baju dan handuk-handuk bergantungan. Karena ini gak disediakan tempat buat gantungnya, jadi kita gantung di mana aja. Dan ini menjelang sore, anaknya minta berenang lagi. Jadi akhirnya dia berenang lagi sambil aku coba-coba celup-celupin lagi kameranya. Lihat ya, kameranya ini aman banget dibawa ke dalam air. Seperti yang teman-teman lihat, ini tetap jernih, nggak ngadet-ngadet, dan kelihatan lancar gitu ya pengambilan gambarnya. Ya, kegiatan kita di siang hari dan di malam harinya kita bakar-bakar. Ini ada bakar-bakar daging, ada jamur juga, lalu pakai saus racikan dari adik ipar aku. Ini lumayan ekstrim ya, siang-siangnya ikan, malam-malamnya daging. Terus keesokan harinya, ini anak aku udah bangun, kita istirahatnya cukup karena kemarin capek jadi tidurnya nyenyak banget. Terus ini kita mau jalan dulu latihan terapi untuk telapak kakinya. Jadi anak aku karena masih terapi, dia itu disuruh latih sensoriknya, jadi kakinya itu harus sering-sering menapak. Waktu sama Mbak itu kebiasaan dipakein sepatu sampai akhirnya tantrum setiap lepas sepatu. Jadi di kesempatan baik ini, karena ada rumput, ada tekstur-tekstur lain yang mungkin jarang kita temuin di Jakarta, kita coba-coba di sini. Ini kelihatan ya, anak aku sekarang udah excited untuk jalan tanpa alas kaki. Biasanya dia nggak mau, cenderung geli kalau telapak kakinya itu nyentuh tanah. Dan ini anak dan suami aku memandang langit, memandang pemandangan di depan. Ini pagernya menuju keluar,
menuju villa-villa lain. Lalu ini pemandangan yang anak dan suami aku lihat. Itu kelihatan banget kan matahari terbit, bagus banget dari sini. Nah, mereka berdua asik ngobrol sambil berfilosofi. Ini anak aku nyemil sebelum jalan pagi. Dan ini penampakan jalan di luar villanya. Jadi kiri kanannya itu villa, kehalang-halang tembok-tembok besar. Jadi privacy villanya itu dapat banget. Dan siang hari ini pagi sih sebenarnya. Pagi ini kita akan jalan-jalan keliling sekitar villa, tapi agak jauhan gitu loh. Ini lumayan ya pasukannya, hampir semuanya ikut. Nah, ini kita kayak ke jalan raya. Abis itu dari jalan raya itu tuh ada belokan, gang, dan kita itu masuk ke dalam gang itu. Di gangnya ini banyak banget jalanan-jalanan sempit, jalanan kecil, yang ujung-ujungnya bawa kita ke ke jalanan lain yang pemandangannya menurut aku bagus banget. Villa yang dilihat di sekitar situ bagus, lalu ada kali juga, dan karena perjalanannya lumayan jauh, tempat spot fotonya juga lumayan banyak, jadi kita berhenti beberapa saat buat nungguin anggota keluarga kita yang lain yang jalannya di belakang. Ini ada villa, aku nggak tahu ini villa atau rumah, tapi ini bagus banget, tapi nggak sopan ya kalau aku video ke dalam. Dan ini perjalanan kita menuju jadi tuh kayak ada sungai kecil bebatuan, kita tuh mau foto-foto di sana. Sebenarnya bukan mau foto-foto di sana sih, pas jalan ketemu dan kita seneng gitu menemukan objek. Dan ini ada aku dengan bayanganku jalan di belakang. Tuh, kelihatan banget anak aku udah mulai excited. Ini udah pakai sepatu karena tadi jalanan menuju ke sini itu rumput-rumput. Nah, ini jalanan yang tadi yang aku bilang menuju sungai dengan batu-batu. Nanti kita akan foto di batu yang kelihatan besar itu tuh. Ini semua pengambilan gambar dari videonya itu menggunakan Instago yang 3. Ini aku puas banget. Semua gambar ini nggak aku pakai filter lagi. Menurut aku warnanya tuh udah cocok banget untuk vlog-vlog keseharian aku. Dibawa ke jalan juga dia nggak banyak gerak, stabil banget. Lalu diajak diputerin, dikemanain, itu smooth banget kayak gini. Lalu anak aku ini penasaran, dia mau turun juga. Jadi ngeliat semuanya turun, dia ikutan. Dan ini kita perjalanan balik. Ini lihat ya, kameranya itu di bawah jalan. Ini lumayan bumpy, aku jalannya juga agak cepet. Dan pergerakan kameranya menurut aku dengan jalan cepet itu masih smooth. Dari 2 kamera aku yang lain, nggak ada yang sesmooth ini. Menurut aku sangat-sangat worth it untuk dibeli, walaupun aku udah punya 2 kamera lainnya selain kamera handphone. Ini jalan kecil yang aku bilang tadi, jalan masuknya. Ini kita menuju pulang, jadi aku rekam lagi perjalanan kita pulang. Tadi lewat sini, jadi nggak bisa lewat mobil, harus jalan kaki. Nah, ini ada kayak jembatan pas kita udah jalan-jalan lewat jalan yang kecil tadi. Tapi sayang banget di sekitar jembatan ini banyak banget sampah ditumpuk. Ini lihat ya, jadi tuh kayak kita biasanya di Jakarta, rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Terus hari ini kita jalan-jalan ngeliat yang ijo-ijo, ngeliat pemandangan yang jarang ada di Jakarta. Ada air, ada kali, ada batu-batu. Walaupun tetap ada sampah, itu seneng banget. Dan ini adalah perjalanan kita setelah tadi kita udah muter-muter. Jadi habis muter-muter, kita makan, mandi, beres-beres, itu agendanya langsung pulang. Seneng banget sih perjalanan hari ini karena aku akhirnya nyobain villa yang menurut aku estetik, cocok banget digunain bersama keluarga besar. Lalu juga ganti suasana ya, dari Jakarta yang hiruk-pikuk itu ketemu villa yang lumayan berasa terisolasi, privasinya terjamin banget. Dan aku juga bonusnya bisa nyobain kamera baru aku, Instago 3. Ini di perjalanan pulangnya kita itu nyempetin diri buat naik karena keluar dari hotelnya itu keluar dari villanya itu kita sekitar jam 12, jadi agak terlambat, jalanannya udah tutup buat turun. Kita coba naik dulu untuk ada ipar aku ambil foto katalog, lalu kita berhenti di kebun teh.
Ini anak aku udah mulai iseng nyoba-nyoba kamera baru kita. Ini kita berhenti di kebun teh buat nunggu adik ipar aku yang lagi foto-foto. Ini lumayan seru ya, jadi biasanya kita ngelihat kendaraan doang, sekarang ngelihat banyak ijo-ijo begini sangat bikin mata nyaman banget. Ya cuman ujung-ujungnya di jalan pulang udah lumayan lagi ini padatnya menuju Jakarta. Jujur aja, ini dari aku balik villa jam 12, kita nyampe ke rumah lagi itu bisa jam 12 malam. Nah, cukup sekian review villa kita selama di Puncak dan juga review dari Instagotri untuk vlog. Nanti untuk spesifik lebih lanjut mengenai kameranya akan aku rekam di video sendiri dan alamat villa yang tadi akan ada di sini. Silakan datang ya teman-teman, nyaman kok, tapi sebaiknya bawa barang-barang sendiri kayak handuknya semuanya disiapin ya karena di sana tidak menyediakan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet, keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be dialing your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to